Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat bekerja ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya nggak bikin tutorial ataupun vlog atau gimana karena saya gabut di sini. Saya mau bikin video yaitu tentang sepengetahuan dan sepengalaman saya. Oke, jadi di sini saya membuka usaha kecil-kecilan yaitu ada di desa, yang dimana saya di sini membuka usaha tambal ban. Nah, sini saya menambal ban. Di sana ada Mas Rohman. Man, ngepus. Di sini ada juga motor saya. Juga motor sini banyak motor, ya kan? Oke, jadi lokasi di sini saya ada di Pandanarum, yaitu di Banjarnegara. Stelit. Ya, oke. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Oke, yang dimana pengalaman saya ketika membuka usaha. Kita membuka usaha yang kita butuhkan adalah yaitu pelanggan, pembeli yang banyak, orang yang beli lebih banyak atau gimana. Jadi buat teman-teman yang baru pemula seperti saya di sini, nggak usah lah kita pergi ke orang pintar ataupun dukun atau gimana untuk meramaikan usaha kita, ya kan? Maaf ini agak berisik, ada Eric King, mantap. Jadi sepengalaman saya, kita membuka usaha dan kita membutuhkan masa yang penting perilaku kita harus dijaga dan kita selalu bekerja dengan baik, memuaskan pelanggan kita, dan gak usah kita harus, ya kan, kita harus seperti ke orang pintar ataupun dukun, itu gak usah. Itu menurut saya itu hal yang sangat menjijikan ataupun wah, itu hal yang tidak baik, jangan ditiru seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke? Mantap jiwa. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu, nggak usah kita pergi ke orang pintar maupun dukun atau gimana, itu nggak usah. Menurut saya itu tidak baik. Seperti apa pengalaman saya, aku juga pernah dulu, tapi itu hal yang tidak baik, jangan ditiru. Tapi alhamdulillah saya sekarang udah enggak lah. Itu percuma membuang duit doang. Kita harus pergi ke orang pintar, kita berikan uang, ya kan? Itu enggak usah, itu hal yang tidak bagus. Alhamdulillah ini udah ada yang beli bensin. Ini yang punya lokasi ya, yang dimana preman lah, intinya preman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pemula seperti saya itu nggak usah yang neka-neka, itu nggak usah. Jadi kita buka usaha itu yang penting kita niat lah, kita niat bekerja keras. Itu kita yang penting bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Jadi seperti itu. Ini berbagi pengalaman aja. Kalau teman-teman mau menyimak videonya ya alhamdulillah, kalau enggak ya di skip, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, nggak usah lah intinya kita pergi ke dukun, ya kan, kita kasih uang biar kita menjadi orang kaya ataupun usaha kita lebih ramai. Itu nggak usah, itu percuma, karena rezeki itu Allah yang ngatur, ya kan, tergantung amal ibadah kita itu seperti gimana. Oke, langsung aja kita masuk ke poinnya. Jadi kalau kita mau membuka usaha, hal yang paling penting di pagi hari ketika kita membuka pintu, jangan lupa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Seperti itu. Apa yang kita lakukan itu kita harus membaca bismillah, ya kan? Takutnya antar ada kesusahan atau gimana, kita bilangnya yang kasar-kasar, itu nggak baik. Seperti itu. Jadi buat teman-teman itu harus tahu ya, yang pemula seperti saya ini. Jadi kalau ketika kita membuka usaha di pagi hari, bacalah bismillah dan kita lanjut surat Al-Fatihah. Itu sangat mujarab menurut saya, karena pengalaman saya lebih dari 1 tahun itu alhamdulillah, dan alhamdulillah masih banyak yang beli bensin ataupun ganti oli dan lain-lain. Itu alhamdulillah kecukupan, rezeki yang kita makan juga akan menjadi daging. Seperti itu, bukan gimana-gimana ketika kita, kalau kita pergi ke orang pintar dukun, itulah menurut saya itu tidak bagus. Kalau kita dapat rezeki juga kayaknya itu dimakan itu rasanya itu pahit, seperti kita menang togel, seperti itu. Dan alhamdulillah di sini kita udah bekerja tadi ya, udah ada yang beli oli,
udah banyak yang beli bensin, dan alhamdulillah kita masih diberi rezeki, ya kan. Kecil besar rezeki kita harus bersyukur, ya kan. Jadi seperti ini, ketika kita diberi rezeki satu hari 10.000 lah, kita diberi rezeki 10.000, itu menurut saya itu belum cukup, tapi saya selalu bersyukur. Saya pikir lagi, ya kan, rezeki 10.000, ketika kita punya 10.000, kalau kita dapat yang lain, ya kan, itu menurut saya itu hal yang sangat baik. Seperti itu, syukuri aja. 10.000, 20.000, yang penting kita harus rajin menabung, ya kan. Usaha seperti ini kalau kita tidak menabung, ya kita nggak bakalan punya duit, ya kan. Contohnya menambal ban itu 10.000, ya kan. Kalau kita gunakan buat beli rokok, ya itu udah hilang. Tapi kalau rokok mah udah ntar ada uang lain lagi, ya kan. Jadi seperti itu, kalau kita dapat rezeki kecil, ya kita syukuri, kita simpen aja, nggak usah buat gimana gimana. Alhamdulillah ntar dapat rezeki yang lebih gede, ya kan. Ada orang ganti oli, ada orang ganti kampas, ada orang servis injek, servis CVT, dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah. Jadi seperti itu, nggak usah kita pergi ke orang pintar ataupun gimana, itu nggak usah, ya kan. Yang penting kita ikhlas kerja, kita bismillah, kita baca al-fatihah di pagi hari, ya kan. Itu hal yang, wah, menurut saya itu lebih baik. Jadi buat teman-teman itu nggak usah lah, kita juga pemula di sini, kita wajib belajar. Ayo kita belajar bareng-bareng, nggak usah yang gimana-gimana, itu nggak usah, ya. Itu sepengalaman saya, jadi seperti itu. Tidak perlu kita pergi ke orang pintar. Kita pergi ke orang pintar juga, kita pulanya itu kita usaha, sama aja sih. Terkecuali kita pergi ke orang pintar, kita tidur di rumah, uang udah banyak, itu mah enak. Tapi ntar dipikir lagi kalau kita udah meninggal, seperti itu. Yang penting kalau teman-teman masih ada peluang untuk sempatkan 5 waktunya, itu alhamdulillah banget. Mungkin teman-teman bisa seperti itu, ya. Nggak bolong 1 atau 2 asar maghrib, jangan. Yang penting jangan sampai ketinggalan, seperti itu. Yang penting niat usaha, bismillah, al-fatihah, kita niat, kita senang untuk usaha, dan alhamdulillah pasti ada jalan. Oke. Jadi seperti itu aja buat teman-teman, nggak usah yang gimana-gimana. Kita kerja di sini, kita mau nyari rezeki yang halal, ya kan. Kita mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Kalau kita memberikan rezeki yang tidak halal untuk keluarga, itu gimana? Saya pikir itu sangat kasihan sekali, ya kan. Anak istri kita kasih makanan atau uang yang tidak halal, wah, itu sangat tidak baik. Kita juga tidak dianjurkan seperti itu. Oke. Mungkin video ini cukup sekian aja buat teman-teman. Ini juga sepengetahuan saya juga mau berbagi pengalaman. Yang belum pernah, jangan sampai kita pergi ke orang-orang yang seperti itu. Buka aja lah usaha, teman-teman, kecil nggak apa-apa, yang penting kita selalu usaha lah. Kita cari masa untuk selalu datang ke kita, tergantung sifat dan perilaku kita terhadap orang lain, ya kan. Contohnya ada customer kesini, ya kita beri sopan santun kepada mereka, kita tanyakan baik-baik, kan. Kita tanyakan baik-baik, seperti itu, nggak usah yang gimana-gimana. Dan seperti ini, kita dapat rezeki nih, 1 batang rokok dari temen, ini rezeki juga ini rezeki dari temen, ya kan. Teman saya di sini keren-keren banget, guys. Banyak yang semiran seperti ini. Masuk YouTube, Mas. Nggak sih kalem. Oke, kita lanjut pembahasan. Oke. Ini durasi udah lama banget ya, kita ngopres nggak jelas. Jadi seperti itu. Saya mau berbagi pengalaman aja buat teman-teman. Oke. Jadi kalau kita buka usaha, jangan lupa ya, baca bismillah dan al-fatihah. Kita niat buka usaha, yang penting di hati kita senang, di pikiran kita tenang, insya Allah rezeki akan datang. Seperti itu, ya kan. Oke, kita mau lanjut kerja lagi. Itu motor saya sering trouble karena kemarin itu dibawa jatuh, jadi si radiatornya pecah, guys. Tapi nggak apa-apa, kita akal-akalin. Kalau nggak bisa ya kita bikin pakai hebel, nggak apa-apa, yang penting jadilah. Oke.
Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang baru buka usaha bengkel ataupun buka usaha kecil ataupun apa, yang penting kita usaha ya seperti itu. Jangan lupa kita baca bismillah terlebih dahulu, ya kan. Kita lanjut al-fatihah, kita lanjut dengan kerja keras. Yang penting kita kerja keras, selalu jujur, berikan yang terbaik buat customer kita, seperti itu. Saya KDM, jika tutur kata saya banyak yang salah, saya mohon maaf. Jika masih ada yang salah di pembahasan kita, saya mohon maaf. Mungkin video kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe silakan subscribe, dan jangan lupa ditinggal like-nya dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, siapa tahu kedepannya kita bisa memberikan video-video yang terbaik. Dan cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.